Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku sesat ya Allah, maka aku berjanji untuk menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah samping kanan maupun dari arah samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan pasti engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadamu. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia ini ada makhluk yang tidak akan pernah merasa senang dengan kita. Dia akan selalu mengganggu kita. Dia akan selalu menggoda kita. Dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya supaya bisa bersamanya nanti di dalam api neraka. Siapakah makhluk itu? Makhluk itu adalah iblis dan bala tentaranya. Kenapa iblis dan bala tentaranya selalu mengganggu manusia, menggoda manusia? Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku sesat ya Allah, maka aku juga berjanji akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud iblis mendatangi manusia dari arah depan adalah membuat manusia itu tidak percaya dengan hari akhirat. Kalau ada di antara kita yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang beriman, namun dia tidak percaya dengan hari akhirat, maka rukun imannya tidak sempurna. Padahal di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, di antaranya surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Begitulah orang-orang yang beriman. Namun kalau ada hari ini manusia yang tidak percaya dengan hari akhirat, biasanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu hanyalah orang-orang kafir yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang kafir menganggap surga mereka adalah dunia ini. Ketika mereka sudah meninggal, maka habislah surganya. Makanya orang kafir tidak percaya dengan hari akhirat. Mereka tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati, sehingga mereka menganggap bahwa dunia adalah surga baginya. Apa kata orang-orang kafir? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadida. Orang kafir berkata, apakah mungkin kami yang sudah menjadi tanah, atau dalam ayat lain yang sudah menjadi tulang belulang ini, akan diciptakan lagi dalam bentuk yang baru? Langsung dijawab oleh Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang kafir berkata, celaka kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maksudnya adalah dari kubur mereka. Siapa yang membangunkan kami? Celaka kami, kata mereka.
berarti benar apa yang disampaikan oleh para rasul terdahulu. Makanya orang-orang kafir mereka baru sadar ketika nanti sudah terjadi hari kiamat, ketika mereka sudah dibangkitkan dari kuburnya, barulah di situ mereka merasa sadar bahwa mereka itu memang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka digiring oleh para malaikat ke neraka jahanam, lalu dicampakkan ke dalam neraka jahanam, disitulah mereka baru sadar karena mereka langsung melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami, sekarang kami sudah langsung melihat, kami sudah langsung mendengar begitu dahsyatnya azab Engkau ya Allah. Farji'na, kembalikan lagi kami ke atas dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin. Begitu perkataan orang-orang kafir ketika nanti mereka sudah dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita wajib percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pikirkan adalah hidup setelah kematian ini. Bahwa nanti setelah kita mati, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Dulu kalian tidak ada kata Allah, lalu kami adakan dan semuanya kalian akan kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud setan menggoda manusia dari arah depan, membuat manusia tidak percaya dengan hari akhirat. Yang kedua, setan akan selalu menggoda manusia dari arah belakang, wa min khalfihim. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas adalah membuat manusia itu terlalu cinta yang namanya kehidupan dunia. Berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kadang-kadang tidak tahu halal dan haram. Ya, itu yang dilakukan oleh manusia hari ini karena mengejar kehidupan dunia. Makanya di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, nanti umat Islam ini seperti sebuah makanan yang disantap oleh banyak orang. Makanannya sedikit tapi yang menyantap sangat banyak. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Lalu Nabi menjawab, tidak, jumlah kalian ketika itu banyak. Begitu jawab Nabi SAW. Ya, akan tetapi kata Rasulullah, kalian bagaikan buih di lautan. Husaun ka husa'is sail. Kalian bagaikan buih di lautan, diombang-ambingkan ke sana kemari. Kalian tidak punya kekuatan, kata Allah, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Karena Allah telah mencabut rasa takut yang ada di dada-dada musuh kalian, lalu dipindahkan ke dalam hati kalian suatu penyakit yang namanya penyakit al-wahad. Jadi Nabi mengatakan Allah mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Hari ini kita saksikan musuh-musuh kita tidak takut lagi dengan kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu ketika dia menzalimi umat Islam, ketika mereka membantai umat Islam, mereka yakin bahwa umat Islam tidak akan ada pembelaan, bahwa umat Islam tidak akan melawan. Kita bagaikan buih di lautan, jumlah kita banyak, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mayoritas di negeri ini, tetapi kita diatur oleh orang-orang minoritas. Itulah realita yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam, sekarang kita umat Islam Indonesia sudah merasakannya. Kita mayoritas, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena hari ini kita dipimpin oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik yang bekerja sama dengan orang-orang kafir.
Sebetulnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang membuat negeri kita seperti ini, perannya adalah perannya orang munafik. Orang-orang kafir, dia sengaja bekerja sama dengan orang munafik untuk menghancurkan Islam. Makanya kita saksikan hari ini di mana-mana negeri Islam, saudara-saudara kita dibantai. Apakah itu di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Uighur, di Kashmir, India. Mana ada pembelaan dari pemimpin-pemimpin Islam hari ini? Karena orang kafir sudah tahu bahwa umat Islam tidak akan melawan. Umat Islam yang lain tidak akan melakukan pembelaan. Begitulah kondisi umat Islam hari ini. Kenapa hal itu bisa terjadi, kata para sahabat? Karena Allah telah memasukkan ke dalam dada kalian suatu penyakit yang namanya al-wahan. Lalu ada yang bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan al-wahan? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dengan kehidupan dunia sehingga kalian takut akan mati. Begitulah kata Nabi SAW. Ketika kita cinta dengan kehidupan dunia, lalu kita takut akan mati, tidak mau memperjuangkan agama Allah, tidak mau berjihad di jalan Allah, seakan-akan ketika dia berjihad dia akan cepat meninggal, seakan-akan ketika dia ikut berjuang dia akan cepat mati. Padahal kematian itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kaum muslimin juga yang ikut berjihad di jalan Allah belum juga mati sampai hari ini. Karena kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga orang yang tidak ikut berjihad hari ini, tidak ikut berjuang hari ini juga mati. Apalagi hari ini, ya, dengan adanya virus corona, orang yang terkena virus corona ada yang mati, ada yang meninggal. Jadi kesimpulannya, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, ya, itu tidak akan memperlambat kematian kita. Kalaupun kita ikut berjuang, ikut berjihad di jalan Allah, juga tidak akan mempercepat kematian kita. Makanya Nabi SAW memberi nasihat kepada kita, kalau kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia, maka kita akan takut akan kematian. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi SAW, ya, apabila di antara manusia, ya, sudah melakukan perdagangan dengan sistem riba, lalu mengikuti peternakan, hobi dengan peternakan, mengikuti ekor-ekor sapi, sudah sibuk dengan pertanian, sudah sibuk dengan peternakan, lalu meninggalkan jihad, kata Rasulullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita kembali kepada agama kita yang lurus ini. Mari kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa an aimanihim, syaitan itu akan selalu menggoda kita dari arah samping kanan. Maksudnya adalah membuat kita malas untuk beribadah. Ketika di dalam urusan ibadah, sebagian manusia suka menunda-nundanya. Ketika sudah terdengar azan, dia suka menunda waktu solatnya. Dia malas di dalam mengerjakan ibadahnya. Bahkan juga di antara kita ini ada yang pemahamannya subhat, dibuat ragu, tidak paham tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memahami Islam menurut gurunya, dia memahami Islam menurut apa yang sudah terima dari nenek moyangnya. Karena dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari Islam menurut pemahaman salafus soleh, generasi-generasi terdahulu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya yang benar. Malas di dalam urusan ibadah. Ketika antara kita malas dalam urusan ibadah, berarti setan telah berhasil menggoda kita. Yang keempat, setan akan selalu menggoda kita dari arah samping kiri. Maksudnya adalah membuat manusia itu suka yang namanya kemaksiatan. Lihatlah hari ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita.
yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa inilah salah satu penyebab kenapa Allah turunkan azabnya, kenapa Allah murka. Karena di sekeliling kita masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut data yang pernah kita baca, bahwa Indonesia ini adalah pengakses situs terporno di dunia. Ya, akses terporno di dunia dari internet porno bisa menghasilkan uang per detiknya sebesar 33 juta. Bisa kita bayangkan berapa per menitnya, berapa per jamnya, berapa per harinya, berapa per minggunya, dan berapa per bulannya. Kalau dikalikan dengan anggaran APBN, 31 kali lipat jauh lebih besar anggaran yang masuk dari situs porno dibandingkan dengan anggaran APBN. Begitu rusaknya hari ini, wahai kaum muslimin, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya ketika ada di antara kita yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, berarti setan telah berhasil menggoda kita, telah berhasil mengganggu kita. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam makar setan, tentu kita harus mencari solusinya, harus mencari jalan keluarnya. Apa solusi dan jalan keluarnya? Pertama adalah ikhlaskan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tidak akan mampu diganggu oleh setan. Orang yang ikhlas, setan tidak akan melakukan sesuatu yang merusak ibadah kita. Makanya kita harus ikhlas di dalam beribadah. Sebab syarat ibadah itu ada dua. Pertama adalah ikhlas, kedua adalah ittiba' Rasul. Ketika kita ikhlas namun tidak mencontoh Rasul, amalan kita tertolak. Ketika kita mencontoh Rasul namun juga tidak ikhlas, amalan kita juga tertolak. Itu yang pertama, supaya kita tidak diganggu oleh setan. Kedua, supaya kita tidak diganggu oleh setan adalah hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik saat dia berdiri, saat duduk, saat berbaring. Dia selalu memikirkan tentang ciptaan Allah, pergantian siang dan malam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mempunyai akal. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa kita ini tenang. Berzikir kepada Allah membuat hati kita hidup. Namun sebaliknya, ketika manusia jauh dari mengingat Allah, jauh dari berzikir kepada Allah, maka bisa membuat hatinya itu mati. Ketika hatinya itu mati, maka setan sudah gampang mengganggunya. Itulah yang kedua, jalan keluarnya supaya kita tidak terjerumus ke dalam makar setan. Yang terakhir, yang ketiga adalah hendaklah kita selalu berjamaah. Jangan kita tinggalkan jamaah. Apakah pengertian jamaah secara khusus maupun jamaah secara umum? Ya, terutama solat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun situasi hari ini kita sedang diuji dengan adanya virus corona, kita tetap berjamaah di rumah bersama keluarga kita. Tetap kita lakukan berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan solat berjamaah kita. Namun seandainya kita tidak diuji oleh Allah dengan virus corona ini, maka kita tetap solat di masjid, terutama kita laki-laki. Para ulama telah membagi hukum tentang solat berjamaah bagi laki-laki antara wajib dengan sunat muakkad. Yang mengatakan wajib dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikan solat, bayar zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya bersama kita melakukan secara berjamaah. Di mana tempatnya? Di masjid. Tetap di masjid tempatnya, atau di musola, atau di langgar, atau di surau. Ya, kita laksanakan solat berjamaah. Dulu di zaman Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta
dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku seorang buta, tidak ada yang menuntunku datang ke masjid. Apakah aku boleh solat di rumah sendirian?" Lalu Nabi ketika itu menjawab, "Boleh." Lalu senanglah hati Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu berjalanlah dia. Baru 2-3 langkah dipanggil lagi oleh Nabi SAW. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengarkan suara azan?" "Iya ya Rasulullah." "Fa'ajib." Maka wajib engkau untuk mendatangi. Seorang buta di zaman Rasulullah tetap disampaikan oleh Nabi, wajib dia mendatangi masjid. Apalagi hari ini kita tidak buta. Lalu apa kita yang buta sebetulnya, wahai kaum muslimin? Apa kita yang buta? Yang buta itu sebetulnya adalah mata hati kita. Bukankah kita sering mendengarkan suara azan di masjid? Walaupun yang mengumandangkan azan itu adalah muazzin, tetapi hakikat yang sesungguhnya yang memanggil kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai virus ini berlanjut lagi, supaya kita aman di dalam beribadah, supaya kita tidak ada lagi kekhawatiran ketika kita solat berjamaah, ketika kita solat Jumat, ketika kita solat tarawih. Tidak ada rasa was-was, ya, rasa-rasa kita mau diinteli, mau ditakut-takuti dan lain sebagainya. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya virus corona ini dilenyapkan oleh Allah, supaya nanti kita tetap bisa beribadah seperti sedia kala, kita berjamaah di masjid, kita ramaikan masjid. Sebab kalau tidak seperti itu, kata Nabi SAW, "Ma min salasatin qaryatin aw badwin la tuqafihimus shalah." Tidaklah ada 3 orang saja di satu kampung, di satu desa, di satu kelurahan, la tuqafihimus shalah, tidak didirikan padanya solat berjamaah, istahwaza alaihimus syaitan, maka pasti dia akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, innahu ya'kul za'bul qasiyah, karena kambing yang terpisah dari kelompoknya akan menjadi mangsa serigala. Artinya apa? Kambing kalau dia sendiri akan menjadi mangsa serigala. Kita kalau sendiri-sendirian akan menjadi mangsa setan. Itulah kajian kita atau tausiah kita pada sore hari ini, yaitu tentang makar setan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.